Yang suami mencari jalan sendiri, yang istri menjadi jalan sendiri. Padahal ketika kita dipinang untuk jadi suami seseorang atau untuk jadi istri seseorang, apa kata ibu mertua kita? Ya Allah, jadikanlah anak embo yang baru nikah kau ya Allah seperti pernikahan Adam dan Hawa. Kau dapat 41 anaknya ya Allah. Tak KB-KB-nya. Jadikanlah rumah tangganya bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah sampai ke serugo anak kami bahagiakan. Itu doa orang tua kita. Tapi karena tidak mendengarkan sunnah, tidak salat batangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar sampai ke belakang, Bu? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya, karena Allah akan memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya kepada nabinya. Allah itu innahu huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali adalah Allah. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Seterusnya semua kita berselawat kepadanya dengan bermacam-macam irama, intonasi yang dilakukan oleh orang yang suaranya bagus. Irama lagu, irama membaca Al-Quran, irama azan, irama apa saja, intonasi apa saja, itu pokok pangkalnya suara. Pertama, suaranya indah, napasnya panjang, maka dapatlah irama itu. Kalau kita dengar orang dulu satu saja lagu salawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu turun temurun dari saya SD sampai saya sudah di pesantren.
itu saja iramanya. Sekarang sudah banyak irama salawat itu. Kemarin yang paling hebat bersalawat itu dengan rabananya dan iramanya adalah orang Riau yang di Indragiri Hilir, tepatnya di Tambilaan. 5 hari kami di sana mutar-mutar safari dakwah Isra Mi'raj ini, selalu ada salawat yang pakai rabana itu. Anggotanya perempuan semuanya dan suaranya bagus-bagus. Nah, si koda dulu. Ikan. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang namanya itu sekarang kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dulu nggak ada itu. Kalau kita bersalawat ini, itu akan memudahkan perjumpaan kita dengan Nabi itu di yaumil mahsyar. Di dunia ini, Pak, berapapun kita memohon kepada Allah, pertemukanlah saya dengan Nabi Muhammad itu, ya Allah, tidak mungkin. Sebab dia sudah 1437 tahun di alam barzakh. Dan orang meninggal tidak ada yang kembali lagi. Tapi kalau kita berselawat kepada beliau, maka itu akan sampai ke kuburnya di Madinah. Sebab jasad Nabi tidak dimakan oleh tanah, Pak. Jadi jasad Nabi-Nabi itu sampai sekarang seperti orang tidur, tidak busuk, tidak menghitam, tidak berserpihan tulangnya, utuh seperti orang tidur. Sekarang jangankan bertemu dengan beliau, mungkin bermimpi saja nggak ada kita dengan Nabi itu. Sebanyak ini kita, Pak, ada enggak yang pernah bermimpi dengan Nabi? Banyak-banyak bermimpi judi togel, Pak. Rasul-rasul kemana? Kira kalah itu kan tuan diri. Ya, ini bapak-bapak ini. Itu yang akan terjadi kalau menyalahi aturan Allah. Kenapa kita tidak ada bermimpi dengan Nabi? Ya, karena kita kaum muslimin, para jamaah, jauh rendahnya iman kita dari beliau. Ya kan? Yang kedua, kata Nabi itu kepada sahabatnya, kalau ada kalian bermimpi dengan aku setelah aku tiada, itu benar-benar saya yang datang. Karena apa? Iblis, jin, syaitan tidak bisa meniru bentuk saya. Jadi kalau ada yang bermimpi dengan Nabi, itu benar-benar Nabi itu yang datang. Karena jin, iblis, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi kalau menyerupai Jokowi bisa. Iblis. Iya. Menyerupai Nabi nggak bisa. Nah, makanya setiap nama Nabi disebut, maka kita berselawat. Bagaimana itu, Ustaz? Kikir kita dikatakan oleh Nabi kalau tidak mau berselawat. Tapi Nabi saja, Pak. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Jihad Desa Pantai Tak Beraya. Bangko galak ini. Iya kan? Assalamualaikum, kau mencari pantai Baraya, malah bawa ombak. Tapi mungkin ada sejarahnya dulu yang luar biasa, maka desa ini dinamakan desa pantai. Alhamdulillah, kita syukuri negeri kita itu namanya. Amin. Yang dimuliakan Bapak Kepala Desa, inilah yang kepala desa yang konsekuen. Ya kan? Nyo sawanta semagi katos patahnya. Sebabnya tahu acara aku, acara ustad. Ikut 7 katos semutan.
Kata sambutan apa pisang, kata sambutan apa cemangko, kata sambutan apa karambi, kata sambutan apa manggi. Nyo kena makan sana. Alhamdulillah, ananda saya ini dia sangat tahu. Kemudian nyopi taruhan kena mudo-mudo, ke anak-anak agar jangan meribut ketika Buya menyampaikan pengajian. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, yang saya hormati seluruh petinggi-petinggi masyarakat. Yang saya tanya tadi kepada anak saya bahwa di sini ada suku Petopang, ada suku Melayu, ada suku Piliang, dan kemudian kalau orang Barale siko Tinang Meminang adu-adu persembahan. Kenapa bisa begitu? Sampai ke Riau ini itu dulu Sumatera Tengah. Berarti kaum muslimin darahnya darah Minangkabau. Jadi kita ini bersaudara semua. Kalau menurut pepatah Minang, jauh basiuran dake batalian, salubang baaso satungku sejarangan, sapayun sapataga saisi secupa adai. Kalau ada ibu dan bapak di sini orang Caniago, itu kalau dia muyang namanya. Kenapa? Orang Caniago itu bako ibu saya. Jadi ayah orang tua saya orang Caniago, maka dia nenek moyang saya. Maka kita ini saudara semua. Suku ndak boleh diajak, malu ndak boleh diagit. Cie tungguannya, kate sepucuat ke bawah sore. Itulah kita bersaudara ini. Ya kan? Kalau dibulatkan lagi, semuanya kita adalah keturunan Nabi. Kalau kita dah ngapa, ustaz-ustaz dari Pulau Jawa kan banyak memulai namanya Jo Habib. Ya kan? Habib Rizik, Habib Bahar, macam-macam lah. Itu katanya keturunan Nabi. Sebenarnya kita ini keturunan Nabi semua. Yang tidak keturunan Nabi itu satu saja. Siapa? Darwin. Coba katanya dari Karo. Ya kan? Semua kita ini keturunan Nabi karena anak Nabi Adam. Jadi laweh basiuran, panjang bakaratan, orang Riau dan Sumatera Barat bersaudara. Malah Pekanbaru sendiri, kota Pekanbaru itu lebih banyak penduduknya dari Sumatera Barat daripada orang Riau. Karena yang membangun kota itu dulu orang Sumatera Barat. Orang Melayu kok di pinggir-pinggir baru. Ya kan? Sehingga sampai sekarang bapak-bapak yang terhormat, karena orang Sumatera Barat di sana, dia lahir di sana, dia dibesarkan di sana, sekolah di sana, sehingga banyak orang Sumatera Barat yang menjadi anggota DPRD di Pekanbaru atau di Riau sana, termasuk Riau Kepulauan. Kaum muslimin, maka kita tidak boleh saling mencaci, saling merendahkan, karena kita satu nenek, yaitunya satu kakek, Adam dan Hawa. Mudah-mudahan kita bersaudara selalu, amin. Kalau kajian Isra Mi'raj sudah kita ulang setiap tahun, intinya 3 saja. Pertama, Allah memperlihatkan tanda kebesarannya kepada Nabi. Yang kedua, Nabi menerima untuk umatnya perintah salat yang tidak begitu berat. Kenapa? Umat-umat Nabi yang lalu, Pak, ada 70 waktu salat sehari semalam. Begitu yang keladang sawitnya. Sawit sedang panen, sawit kena pupuk, sawit kena racun, salat 70 waktu sehari semalam. Ya kan? Jadi umat Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh Allah.
Berapa dia diwajibkan salat? 5 waktu sehari semalam. Ana 5 waktu tu ada Jumat Muhammad ko nanta amuah. Naneran nambo nyobarani bagamo Islam tapi tak salat. Ini yang sedih kita. Andaikan Allah seperti dulu marahnya kepada umat yang meninggalkan salat, sengsara kita sekarang. Umat Nabi Musa Pak salat sekali 1 pekan kan hari Sabtu. Kalau kita sekarang hari Jumat. Jadi begitu mereka sudah pakai serong ini dan baju, mereka akan pergi salat berjamaah lalu ke tepi pantai. Tapi bukan pantai di Kuantan ini, pantai Laut Merah. Maka ikan ketika itu berserakan di tepi pantai, keluar ikan itu. Mereka semuanya berebut ikan itu. Ada yang dapat 2 karuang, ada yang 3 karuang. Ndak baik salat leh. Ikan lah dapat, salat ndak jadi, langsungnya sumpah di Allah jadi karo, jo jadi babi. Jadi karo tu kau lama dia nyok kue, nyoknya sah dari orang Darwin dan salah. Ya kan? Lama dia nyok ubi, lama dia nyok pisang, lama dia nyok nasi. Jadi kalau karo makan pisang wak pada dia salah. Nyok sana ibu tu. Karena nyok dari orang dulu. Kalaulah sekarang umat Nabi Muhammad ini dimarahi oleh Allah seperti umat Nabi Musa, begitu dia meninggalkan salat disumpah jadi monyet. Lah kebara banyaknya monyet di desa pantai atau di Kuantan Singingi atau di Sumatera Barat atau di Riau. Saya yakin Pak, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten masih banyak umat Islam yang tidak salat. Dia pergi ke masjid setelah mati Pak. Heran Pak, ketika itu kita tentu saja. Lah mati nyobai ke masjid. Adi mau ko imam lo nyalalo. Ya ada orang ada itu. Ada. Ketika dia merenggang nyawa, hampir mati, dia sakit keras, bapi taruh ke anaknya. Nah, iyo ya, awak kan sudah membeli tanah di muka musaji. Walaupun ayah nak sembahyang, kok meninggal ayah nak kuburan di tanah di muka musaji itu yo. Untuk ayah supaya terang aja di ayah orang azan. Sedang hidup kelera aku tak musaji. Lah mati lo nyok kemana ngazan. Tak mungkin. Jadi sangat besar dosanya orang yang melecehkan salat ini, karena dia dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, rata-rata suami istri yang tidak lagi harmonis berumah tangga ini dua-duanya tidak salat. Karena saya kerap kali menyidang itu pernah nambah tanya, awak lain salat indah apa? Jadi komunikasi dengan Allah putus. Sedikit terjadi kaum muslimin kasus emosi naik. Yang suami mencari jalan sendiri, yang istri menjadi jalan sendiri. Padahal ketika kita dipinang untuk jadi suami seseorang atau untuk jadi istri seseorang, apa kata ibu mertua kita? Ya Allah, jadikanlah anak embo yang baru nikah kau ya Allah seperti pernikahan Adam dan Hawa. Kau dapat 41 anaknya ya Allah. Tak KB-KB-nya. Jadikanlah rumah tangganya bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga raso tak mungkin, antah kok garak dari Allah sampai ke serugo anak kami bahagiakan. Itu doa orang tua kita. Tapi karena tidak mendengarkan sunnah,
tidak salat batangkah. Nah, jadi penyebabnya kalau dicari penyebabnya, banyak orang yang seperti kejadian yang tidak pantas itu karena tidak salat. Kalau orang salat, Bu, emosi suaminya tidak dia lawan. Ibu rajin salat, emosi suami ibu tidak ibu lawan. Kadang-kadang kan ya kalau laki-laki kan tidak bisa mengontrol diri dong. Katanya ke bininya, apa kau je? Kalau di Padang tuh kasar mana, Bu? Kalau di Medan tuh biasa jadinya kau tuh. Tapi kalau di Padang kasar. Apa kau kecil suami kau? Jangan apa ang lo kenyo. Apa lalamu meninggal dah januda sabui jo berdoso. Itu jawabnya. Ya kan? Amak kau, amak pai beralek dah. Ko ado pasan udah awak sampai meko. Pandi kau, ambo yo la PSD nyo dah udah le kuliah aja lambo. Kan itu gunanya pimpinan rumah tangga nah lebih tinggi sekolahnya dari orang rumahnya. Dia ambola PSD yo pandia dah aja lambonya. Paluru itu kecilnya tuh. Gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tuh bahaya. Jangan dilawan. Jadi kalau emosi tidak dipertemukan, maka kita akan aman. Kuncinya salat itu anak kunci surga, dijemput oleh Nabi ke atas langit. Jadi amat besarlah kesalahan orang Islam yang tidak mendirikan salat. Ibu-ibu yang datang kini ini, ada enggak yang pegawai ASN? Ada enggak yang ASN tapi suaminya swasta? Ada. Ini jangan terjadi di sini ya. Apa? Di Padang saya pernah diundang ngaji ke pengadilan agama. Kata ketua pengadilan tuh, Pak Ustaz, sudah ngaji Pak Ustaz sampai saja di kantor kita ini. Nanti khutbah Jumat di masjid di sini. Tolong Pak Ustadz ikuti, saya akan menyidang 16 pasangan suami istri akan cerai. Ambonan ngeri menangaba. Tapi kalau orang kan nikah banyak tu kadang tempo. Ya kan? Bakurang jo padusi nan marando nan gadi tuo. Kini banyak padusi ko gadi tuo, Bu. Batu terlampau pilih mana? Ya kan, kalau dia bawa dicari calon suami itu dicari lo bantu awak dijamin. Allah seimbang lah tu. Nyo laki ko kalau gagahna dari awak, nyo kece nyo pelet orang. Ko paja ko bantu keliru laki ganteng na lah. Ya kan? Bantu jawab laki-laki ko Pak, rancangnya gini dari awak, basilantiangan nyo jawab, nyo rancak. Ya kan? Katanya dah bali samba koyo je. Pado padusi ko gunonyo untuk memasak samba. Nyo mensabali samba saja apa takui de nyorai. Dan ada takui ini mati selesai. Sagan manyagan itu perlu. Harga menghargai perlu takui jan. Banyak padusi kegantinya kalau banyak perangai bini awak. Ya kan? Jadi saling menghargai itu perlu. Ya kan? Cerita saya tadi belum sampai ya. 16 pasangan suami istri yang akan cerai itu 75% yang minta cerai itu istrinya. Ada dia yang kepala dinas, ada dia yang kepala bidang, ada yang kepala sekolah. Dia merasa dirinya mapan, dilecehkan saja suaminya yang swasta. Minta cerai, Pak.
Barangkali aras bergetar tuh. Satu kali perempuan minta cerai dengan alasan yang seperti itu, bergetar aras. Menangis suami tadi, satu tetes air matanya keluar, satu drum minyak tanah akan membakar diri istrinya yang minta cerai tadi. Ajana dulu terjadi. Kalau suami awak swasta, awak pegawai negeri, itu pasti banyak lo nanya tolong di rumah, ya kan? Nyo pandai membuat samba, nyo pandai babalanyo, ya kan? Nah apa? Jangan minta cerai. Barana kehebat ibu, barana ke banyak pitih ibu, cerai ibu je suami itu. Anak ibu ada pedusi, lagadinya, dapet jodohnya, perlu ndak jando tadi. Lain terangah ibu tu. Untuk ajando tadi, untuk jadi wali menikah anak ibu tadi, sebab ibu nak boleh jadi wali. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu pegawai negeri, jangan dilecehkan suami yang swasta. Besar dosanya, besar dosanya. Yang durhaka kepada suami, jangankan masuk surga, haram mencium surga. Mencium bau surga seharam. Nah, sudah tu alai. Konto ibu-ibu saya dulu, biko pak kalau mau jajan. Jadi kapan suami berkehendak, kita layani sepenuhnya. Ada cerita, mau nak dengar? Suaminya tidak orang baik, tapi orang kejam. Siapa itu? Aisyah, istri Fir'aun. Suaminya kafir, kejam. Tapi dia layani suami itu sebaik-baiknya lahir batin. Begitu Ibu Aisyah itu. Kalau inyo kama masak, nyo tanyuan ka Fir'aun tu. Dafir. Nang kalama sambari kini dafir. Ibu lucu itu ke suami. Lain. Batanya kau dawa dulu sambah nang kalama. Lain. Begitu Ibu Aisyah itu. Padahal suaminya kafir. Nah. Kemudian suami ibu bekerja berat. Dia sudah haus. Tiba di rumah, sudah habis aqua ini 2 botol. Tunyo mengampai di lantai rumah. Dek latih, yang sudah mengambil sawit. Dia buat anoda kopi setengah ya. Cik ibu. Itu ada air di dispenser. Itu baru kembali. Ada sinan kopi 2, kopi ginseng. Kau anak menanginya, buat salah seorang. Tu dosa ibu. Kalau anak menangi alasannya, ambo tahu bana tu mah. Bab itu anak ambo 5. Ya kan? Anak menangis itu biasa saja. Bikinkan kopi untuk suami dulu. Ya kan? Nanti sudah dibikin. Anak menangis itu tidak akan mati, kecuali dicemplungkan ke dalam bak mandi. Ya kan? Kalau dia sekedar nangis, dia tidak akan mati itu. Bikin dulu kopi untuk suami. Ya kan? Karena dia junjungan kita. Bu, di pantai kau ada enggak? Di ladang-ladang sirih. Ada sirih. Sirih itu bamang kau rancak daunnya. Bamang kau merah hureknya. Lain tu ibu. Nyodek baju juang. Suami itu siapa? Junjungan istri. Cari ibu kacang panjang ditanam orang. Kalau tidak dia gaya junjung, di mana buahnya? Tak serak sedete pematangnya pijak sedih orang lalu. Tapi kalau nyoba junjung, hanya itu katanya. Buahnya itu panjang-panjang kau. Karena hati orang menjelit. Kau rasa kamani kacang panjang kau digulai jari yang macam. Ya kan? Jadi rancak jual kacang bajun juang. Jangan minta-minta carai ke
ke suami walaupun nyo miskin dari ibu. Jangan. Nah, bapak-bapak yang terhormat, keharmonisan ini berkurang karena tidak salat. Itu pengalaman saya menyedangkan karyawan-karyawan Semen Padang itu. Bu, ambo 5 anak ambo tu macam-macam perangainya dulu tu. Ada yang sudah mandi, memilih-milih baju, tidak nanginya. Ada yang ke sekolah, balanjo, dia tak mau binti usang, harus binti baru. Jadi ambo terpaksa menukar binti ketek untuk balanjo perimbang baru. Dia tak mau binti usang, jalannya tak balanjo. Macam tu. Lah kadang lampu pelakian tak ada nanginya. Galak-galak saja lakinya ni. Ya kan? Macam tu. Jadi kalau ketek je biasa saya menangi tu nyo. Buean suami kopi. Kalau ndak ikhlas. Apa-apa betul lah. Pindah ke apa-apa lah ya bu. Yo. Pindah dah seimbang. Pak. Oh pak. Kalau istri minta belanja kepada kita wajar tak? Sebab kewajiban kita menafkahi. Ya kan? Malah kalau bapak berniat, walaupun itu kewajiban, tapi bapak niatkan sedekah, pahala membelanja istri itu satu, pahala sedekah satu. Tapi kadang-kadang laki-laki kau para bapak minta putih panjang, cakap kau sawit tak bawa, ambillah dompet kau panci kan. Lain sana hati istri menerima macam tu. Rasa misainya sembilunya bapak. Disangkul bunyi buah nipah kironya sampai bapak sagi di luar lipit nanti berubah, di dalam sacair tiok lagi. Di mana sakitnya? Di sini. Kalau istri dikasari karena dia menimbang dengan perasaan. Tahu na udah ada yang menumpang duit kau dah. Ibu hati. Jam rabo-rabo magi pitih ini lah. Ini terang ada. Pindah jam mabini. Iku mabini semua magi pitih marabo. Jangan serupa ambo ke sana. Tak ada orang mencurigai ke mapai. Betul, bini lo meninggal. Ganti-ganti orang umur 71. Ya kan? Dicari lo nan umur 68. Itu lagi roh lo tu mah. Ya kan? Nan samure rezekinya. Nan pengapuran. Kau nak mau unju-unju aku di itu mah. Ada orang darah tinggi, kan? Ada cari nggak muda umur 50-an. Tu bersama ngai awak bini muda, serupa Pak Kiai Ma'ruf Amin tua, iya kan? Ayo mengandung awak mati. Alu lain nak lain awak mati. Amboi kerajo saya, ancak modeko gini lah. Jangan dicari lo di pantai kau lebih biasa lah. Rumah tangga kalau tidak pandai kita mengurus, jadikan tangga itu sebutan 2 kali. Itu jadi bahasa Minang. Kalau rumah tangga tidak pandai kita mengurus, selalu jatuh alu lego pagai, dia akan jadi rumah tangga-tangga atau tangga, dinding tangga, tonggak tangga, rasuk tangga, janjang. Lebih saya dipakai lain. Tidak. Tapi lu orang gaya dulu magi nama rumah tangga. Kalau nak pandai awak mau urus, jadi rumah tangga-tangga. Ibu, Bapak lihat ke Nabi Muhammad balik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu pertama, beliau cemas.
hari dingin, larilah beliau pulang ke rumahnya, ke rumah Ibu Khadijah. Tiba di rumah, katanya ke istrinya, zammiluni Khadijah, selimuti saya Khadijah. Ibu Khadijah diam saja, tidak ditanya-tanya. Dengan penuh kasih sayang, dicium jidat suaminya Rasulullah, diselimuti dengan selimut. Dia tidak tanya-tanya. Lagak sajam, lah tanang suaminya tu balik, antunya buat kopi ginseng. Ya kan? Sudah senyum suaminya dulu, sudah minum kopi, baru dia tanya, ya Rasulullah, tadi mulai pulang kau cemas sekali. Saya takut bertanya, kalau ada apa-apanya. Sekarang kau sudah stabil, beritahulah istrimu ini apa yang terjadi. Mukamu pucat, engkau cemas. Itu jadi istri itu. Kau macam mihan kau lagai, takut lo bilang minta selimut lo, selimut istilah badan seorang je. Guna lalu setelah di lantai itu aja. Lupa hati suami. Ya kan? Barusan datang tadi malaikat Jibril dan dia mengatakan ini dan itu, saya tidak bisa. Disuruh saya membaca, saya tidak pandai baca. Apa kata istrinya? Lapai kita ke paman Namboj. Dibawalah ke paman Ibu Khadijah yang masih taat beragama Islam, yang dianut Nabi Isa. Ditanyalah perihal suaminya kok. Bergembiralah engkau Muhammad, engkau telah resmi dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Senang hati Nabi karena peran serta istrinya tadi. Ikan betul juga suami Pak, karena kadang-kadang ada istri ko Pak Came. Jangan takut-takut ya. Gembirakan dia. Basyiru, gembirakan dia. Jangan ditakut-takuti. Iya kan? Gembirakan hatinya. Itu sebagai suami. Bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, jadi keharmonisan rumah tangga Rasulullah itu terjaga sampai beliau meninggal. Karena apa? Saling menghargai. Beliau itu tidak memandang beliau Rasul karena sayang kepada istrinya. Kalau nampak istrinya kau marameh karambi untuk menggulai, hanya menggiliang lado. Allah bagi liang lado dia alun Rasulullah hanya tolong. Kalau ada jahitan singletnya yang putus, itu dia jahit sendiri. Rasulullah itu gasutnya, sendalnya, kalau putus talinya dia yang jahit sendiri. Ada adik segala murah gini Pak, kalau putus sendal di tepi jalan ada orang jual sendal. Tu mengkondak barana hilang sendal di masjid gini lah. Sendal bekas tu tak mau orang beli dah. Ada sendal yang baru sekarang 30.000, 25.000, 40.000, tak ada yang mahal. Nabi ketika dulu sebelum teknologi maju seperti sekarang, apa saja yang robek beliau sendiri yang bisa dia lakukan, dado minta tolong ke istrinya. Ya kan? Kalau pulangnya siang, paruinya sangat lapar, layado makanan Aisyah, indah Rasulullah ambo puasa je. Nyeciumkan yang istrinya, ambo puasa je. Nah ada merah. Ya kan? Kalau ada makanan, nyo makan. Asal makan tu, nyo sendok sesendok atau nyo sendok oleh ke istrinya. Jadi Nabi itu sering menyuapi istrinya. Ya kan? Kaum muslimin, suatu kali nyo pulang pengajian, banyak orang bertanya, mungkin istrinya lah kalau, Ya Humaira, Ya Humaira, assalamu alaika.
ya Humaira. Sudah 5 kali dia baca salam membangunkan istrinya tertidur pulas. Apakah didobrak pintunya? Tidak. Nabi tidur saja di tangga di bawah itu. Beliau bentangkan sorban beliau untuk alas tidur. Ya kan? Kemudian Ibu Aisyah terbangun. Dia heran suaminya nggak ada di sampingnya. Dia buka pintu, Rasulullah tidur dekat jenjang. Apa kata Nabi? Nabi yang berkata dulu, maafkan saya ya Humaira, saya terlambat pulang karena banyak orang tanya pengajian. Kok Muhammad begini Pak? Saya tuna mati lalu kau. Lajak tadi denggedor pintu lekau tak jago. Besok den cara engkau leh. Kalau Muhammad begini itu tu mah. Atau Rasulullah itu. Ya kan? Jadi kalau tak tidur istri Pak lalu senjanjang, itu dengan Pak tahu. Rasanya kini tak akan dijanjang. Ambo cari di rumah Pak Ji ko tadi ya ada kursi untuk istirahat di luar. Asinan jawab lalu. Dari bantak-bantak lo ini, itu dengan Pak tahu. Ya. Kalau kita suami istri itu tidak harmonis, sebentar nikah, sebentar cerai, sebentar nikah, sebentar cerai, nantinya siapa? Anak. Semua cerita kita ini, walaupun melenceng dari cerita Isra Mi'raj, tapi ini berguna. Sumbernya tadi salah. Semuanya keharmonisan itu bertiang kepada suami istri yang salat. Bagaimana kau itu Ustaz? Ada hadis Nabi. Kecil Nabi, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Jadi anak-anakku, pasangan muda yang belum punya anak, yang telah beranak 2, yang umur 30, umur 35, kalian pasangan muda, rajinlah salat, hidupkan cahaya di rumah kalian dengan mendirikan salat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak doakan semoga Ananda jadi pasangan kakek nenek nanti. Laba umur 90 tetap bahagia, laba umur 80 tetap bahagia, tidak pernah cerai. Kalau pai maraton pagi babimbiang-bimbiang itu, ya kan? Itu karena 3 tahapannya. Mulai nikah sakinah, ya kan? Awak senarasonyo idui orang baru nikah kok Pak tanyolah kalau nyola lo jo ininyo menurut inyo seberdua idui itu. Tak ada orang lain. Siang malam bagalui itu tu. Kalau lah ada anak kalau mulai kurang bagalui, sayanglah bagi ke suami, ke istri, ke kalau lah gaya serupa pak ka atau maaf saya kalau lo le. Bu, maafkan udah yo bu. Begitu kalau ibu dah maafkan ibu yo. Kau ada kesalahan siang tadi. Ambola lo katelnya lalu je cucunya di bawah. Itu Pak. Itu aku meninggal dulu Pak. Melalu katanya ya dah. Pasang muda jangan serupa itu. Aruba 2 lalu tarui. Lepas dengar kalian tu. Kau hendaknya cari pedusi lain. Ya kan? Ini nih. Jadi semua aturan yang dibuat oleh agama Islam ini bukan menyiksa kita, tapi akan membahagiakan kita. Ikutilah jalur yang dibentangkan Nabi itu. Mudah-mudahan kita sama dengan Nabi di dalam surga nantinya. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu
wa yukafi mazidak. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Agung, pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kami membaca sejarahnya semenjak masa kecilnya sampai masa dewasanya, sampai dia jadi rasul, sampai sejarah rumah tangganya, sampai dia bergaul dengan sesama manusia. Semuanya adalah uswatun hasanah. Ya Allah, jadikanlah langkah kami langkah yang tepat mengikuti langkah Rasulullah. Arahkanlah kaki kami menempuh jalan yang lurus ya Allah. Bimbinglah kami dengan petunjuk atau hidayah-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Kasihi beliau keduanya ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah kampung desa kami ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari siksa, jauhkan negeri kami dari bala, dan lindungilah kami semua dengan rahmat Engkau ya Allah. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, maka maafkanlah kesalahan kami. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari narkoba, dari minuman keras, dari pergaulan yang tidak berguna. Jadikanlah anak-anak kami berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.